Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Memasuki hari kedua dari turnamen The American Cup, turnamen papan atas Amerika kawan, yang diikuti oleh 8 pemain terbaik setiap kategorinya. Kemarin di kolom komentar ada yang bertanya, "Bang, Nakamura itu kok gak masuk di turnamen ini bang?" Admin belum tahu kawan beritanya mengenai Nakamura kok tidak masuk line up, padahal dia termasuk Grandmaster papan atas Amerika saat ini. Dan sudah memasuki game kedua di hari kedua kawan. Di hari kedua mereka memainkan game kedua dan playoff, dan berikut inilah hasil-hasil pada hari kedua. Di situ nampak siapa-siapa saja yang lolos ke babak berikutnya dan siapa-siapa saja yang kalah dan harus turun di bracket eliminasi kawan. Di bracket eliminasi nanti mereka masih mempunyai kesempatan, tapi kalau kalah di bracket eliminasi ya pulang kampung kawan. Di situ nampak di bracket champion kawan, Aronian berhasil menang atas Robson dalam permainan playoff. Aronian nanti akan bertemu dengan Dominguez. Dominguez bermain atau mengalahkan Sam Saklan juga lewat playoff, sedangkan Wesley So gagal lolos di babak champion bracket babak kedua kawan. Setelah tadi di game keduanya bermain remis melawan Sam Sevian ini. Sam Sevian nanti akan bertemu dengan Caruana. Caruana juga menang lewat playoff atas Jeffrey Xiong, mengalahkan dalam permainan Armageddon. Jeffrey Xiong tadi pagi kalah waktu kawan dalam permainan Armageddon. Dan berikut ini elimination bracket merupakan pemain-pemain yang kalah yang masih mempunyai kesempatan untuk nanti kalau menang sampai puncak akan bertemu dengan pemenang di bracket champion kawan. Di situ Robson nanti akan bermain dengan Sam Saklan, tapi mereka hanya bermain dengan permainan rapid kawan 25 menit. Sedangkan Wesley So nanti akan bertemu dengan Jeffrey Xiong dan seterusnya. Oke, kita langsung saja untuk melihat salah satu game yang terjadi tadi pagi kawan, yaitu permainannya Levon Aronian melawan Ray Robson dalam permainan playoff pada game pertama. Setelah tadi pada permainan klasik kawan, Levon Aronian dipaksa kalah oleh Ray Robson ini dan permainan berlanjut ke tiebreaks atau playoff. Dan ini adalah game rapid pertama mereka kawan. Di sini Levon pegang hitam, Ray Robson pegang putih, mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Kontrol waktu dalam permainan rapid ini ada dua kawan. Di bracket eliminasi menggunakan kontrol waktu 25 menitan, tambahan increment. Sedangkan dalam permainan playoff atau tiebreaks memainkan rapid 10 menitan dengan increment 3 detik. Oh ya kawan, saya sedikit meralat informasi tentang kontrol waktu di turnamen ini. Kemarin saya menyatakan bahwa tidak ada increment di turnamen ini, ternyata ada kawan. Kemarin itu saya salah paham bahwa kontrol waktu di permainan klasik hanya 90 menit increment 30 detik. Tidak ada tambahan di langkah ke-40 dan seterusnya. Itulah maksudnya kawan. Oke, Levon membalas dengan kuda F6, pion G3, pion E5, gajah G2, pion D5 menantang pion pusat, diterima oleh Robson, dipukul balik dengan kuda, sekarang kuda C3. Melanjutkan untuk menantang pertukaran kuda. Ditolak kuda ke B6 dan Ray Robson melanjutkan pengembangan kuda F3, persiapan rokade, kuda C6 terlebih dahulu oleh Levon Aronian, tidak terburu-buru untuk mengembangkan gajah gelapnya ini kawan agar bisa segera rokade. Ray Robson rokade, barulah gajah E7, pion B3 sudah jelas ingin mengeluarkan gajah yang jelas tidak akan ke peta A3 kawan karena kuda sudah berkembang, tidak ada yang mendukung gajah nanti di peta ini. Peta B2 merupakan pilihan untuk menjadikan sniper di diagonal gelap panjang. Rokade oleh Levon, gajah B2, beteng E8 segera menempati lajur pusat. Apakah gajah ini ditarik mundur atau ditempatkan di diagonal ini mengimbangi diagonal gelap yang sudah ditempati oleh gajah putih. Beteng C1, gajah F5 melanjutkan pengembangan gajah terang selanjutnya. Di sini pion D3 untuk memperkuat kontrol peta E4 kawan untuk mencegah pion ini maju. Selanjutnya menteri D7 oleh Levon, mengkoneksikan kedua beteng, menyelesaikan tahap pembukaan, mendukung gajah untuk bertarung dengan gajah terang putih. Kuda E4 menempati posisi sentral, juga membuka aktivitas gajah, mungkin sedang mengincar pion E5, diperkuat dengan pion F6, menteri C2, mengkoneksikan kedua beteng, memberikan pressure di lajur C, tentunya pion C7 kawan. Jika kuda ini lompat ke peta pusat ini, ke peta D4, tentu pion mungkin akan dihantam oleh menteri putih. Gajah H3 oleh Levon, beteng F bergeser ke D1.
Dan Levon melanjutkan pertukaran gajah terang, melanjutkan rencananya agar putih mempunyai petak-petak lemah di petak-petak terang ini kawan. Selanjutnya Menteri E6 membuka jalur bagi beteng mungkin dipersiapkan di lajur pusat, ataupun untuk memperkuat posisi pionnya ini kawan dari ancaman kuda serta gajah, dan pion F akan dimainkan. Pion D4 didahului oleh Robson, terjadi pertukaran pion pusat, dipukul balik oleh kuda mengancam menteri atau menantang pertukaran kuda. Diterima oleh Levon, dipukul balik menggunakan beteng. Selanjutnya beteng A bergeser ke D8, kembali membuat tantangan pertukaran perwira. Taktik jual beli sudah diperlihatkan oleh kedua pemain kawan, ditolak oleh Robson. Menggeser betengnya ke D1, bertumpuk, menginginkan pertukaran beteng di lajur pusat di petak D4 kawan, dan diterima oleh Levon. Beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng putih. Sekarang pion C5 membuat langkah pengorbanan pion, tapi pion ini adalah pion racun kawan. Robson tidak berani mengambilnya dengan kuda. Kalau mengambilnya dengan kuda, menteri akan melakukan skak di sini kawan, dan kuda ini nanti bisa tewas. Kalau minggir ke peta E4, menterinya yang akan tewas. Kalau tetap saja raja mundur, ya simpel kawan, dipukul oleh menteri ataupun dengan gajah. Oleh karena itulah pion racun ini tidak berani diambil oleh kuda, dia menarik mundur betengnya ke D2. Dan selanjutnya pion C4 menantang pertukaran pion, ditolak oleh Ray Robson, menarik mundur kudanya ke C3. Gajah B4 memberikan press lebih bagi kuda mengepin beteng kawan. Di sini raja mundur ke G1, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik mengangkat beteng ke peta D4 ini kawan. Pasti akan dilanjutkan hitam pertukaran pion di sini. Masih bisa kalian pukul balik menggunakan menteri untuk menantang pertukaran menteri, atau memukul balik menggunakan pion, tak ada masalah juga. Tapi Ray Robson memilih menarik mundur rajanya ke G1 untuk menghindari diagonal terbuka. Di sini beteng C8 lanjut Levon, jelas memberikan pressure bagi kuda. Pion pukul pion akan dimainkan oleh hitam untuk membuka lajur C. Dijawab Robson dengan beteng D4. Langkah terlambat. Langkah terbaik menurut Stockfish, pion E4 patut dimainkan, bukan beteng lagi kawan. Hitam tetap akan melakukan pertukaran pion untuk membuka lajur C. Kalian bisa pukul balik menggunakan pion kawan, dan mungkin pada posisi ini pion akan dimainkan oleh hitam, menteri bisa mundur. Ataupun pada posisi seperti ini kawan, jika hitam melanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda, masih bisa dipukul balik oleh gajah, menteri bergeser memberikan pressure. Beteng cukup kalian angkat, gajah kalian akan aman. Tapi jika saat pada posisi ini hitam memainkan dengan pion F5, menteri bisa mundur ke D1, mengorbankan kudanya untuk sementara, disikat oleh hitam, dipukul balik oleh putih, dipukul balik. Bukan langkah terbaik sebetulnya kawan. Pada posisi seperti ini, saat gajah pukul kuda, kalian bisa membalas melakukan skak di peta D8 skak. Jika dipukul balik oleh beteng, tentu masih bisa kalian pukul balik dengan tempo. Kalian bisa merebut gajah hitam kembali. Jika tidak dipukul balik oleh beteng hitam kawan, raja naik, kalian bisa menyusul menteri ke peta H5 skak. Jika raja ke F6, kalian bisa melanjutkan dengan gajah pukul gajah terlebih dahulu. Coba saja seperti gajah pukul gajah, dipukul balik oleh beteng, kalian bisa melanjutkan beteng F8 skak. Dan walaupun kalian kehilangan satu perwira kawan, kalian mempunyai tempo untuk melakukan pengejaran terhadap raja hitam. Sampai di sini kita tidak perlu memperpanjang variasi seperti ini kawan. Dan kalian coba dengar ada tukang susu lewat. Oke, kita lanjut ke permainannya tadi. Beteng dimainkan oleh Roy Robson ke D4, dibalas dengan pion pukul pion. Selanjutnya menteri ke E4, menolak untuk ambil pion ini kawan. Kenapa tidak berani ambil pion ini? Ancamannya cukup serius. Putih akan kalah satu perwira seperti ini kawan. Gajah ini akan tewas. Kalau beteng ditarik mundur, kuda hitam bisa bermain dan tetap memberikan pressure bagi gajah. Putih akan tetap kehilangan. Kalaupun pada posisi seperti ini diambil menggunakan menteri, menantang pertukaran menteri akan diladeni. Tetap saja kawan, putih akan kalah satu perwira di sini, nanti kalah satu kuda. Oleh karena itu, Ray Robson menantang pertukaran menteri, akan nanti jika diterima kudanya bisa lolos dari tekanan hitam ini kawan, dan langsung diterima oleh Levon, dipukul balik oleh kuda, kuda lolos kawan. Dan pada posisi ini Levon membuat keputusan yang menarik, mengorbankan gajahnya kawan.
Dia melanjutkan pertukaran pion untuk membuat pion bebas mengorbankan gajahnya. Diterima oleh Ray Robson, beteng pukul gajah, dan beteng C2 mengancam gajah. Gajah D4, dan pada posisi ini kawan, ada momen yang cukup bagus bagi hitam untuk memetik kemenangan yang lebih cepat. Seperti biasa, pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah, minimal 2 langkah kawan untuk memetik kemenangan. Silakan pause video ini dan temukan 2 langkah itu. Ingat kawan, bukan hanya 1 langkah, 2 langkah. Apakah kalian sudah menemukan 2 langkahnya? Tentu saja yang pertama adalah melakukan skak di petak C1. Setelah raja naik, satunya lagi apa kawan? Satunya lagi beteng digeser ke B1. Posisi beteng putih tidak bisa lagi bergeser ke kanan ke kiri kawan. Di sini sudah ada kuda. Dan jika dipukul oleh beteng putih, pion bisa promosi. Kalaupun pada posisi ini gajah menutup tantangan pertukaran beteng, simpel kawan, beteng cukup pukul gajah. Dan tentu saja jika bergeser beteng, pion bisa promosi. Kalaupun beteng pukul beteng, pion masih bisa promosi. Tapi sayangnya kawan, pada posisi seperti ini saat gajah ke D4 ini menutup jalan bagi betengnya bergeser. Di sini Levon bermain dengan pion F5. Langkah yang bagus juga pilihan nomor 2. Kuda ke G5, beteng D2 kembali melewatkan langkah beteng C1 kawan. Sekarang gajah C3. Sekarang beteng sudah bisa bergeser jika ada ancaman skak di sini dan di sini. Beteng sudah bisa menghindari lagi kawan. Gajah masih bisa mengawal petak A1-nya. Walaupun nanti sama saja gajah akan tewas dengan pertukaran dengan pion promosi. Dan di sini beteng D1 skak, raja naik ke G2, pion H6, kuda ke E6, kuda hitam D5 mengancam gajah serta beteng. Sudah jelas jika kehilangan gajah di sini nanti kawan, di sini pion bisa promosi. Gajah kalau ditarik mundur ke sini ya disikat oleh beteng, percuma saja. Di sini Ray Robson mengorbankan gajahnya, ambil pion B7, kemudian ambil pion lagi. Kuda pukul gajah, beteng ambil pion skak, raja bergeser, beteng ambil pion lagi, dan menjaga peta A1. Pion promosi, disikat balik, dan putih belum mau menyerah. Mungkin hitung-hitungannya dia unggul 2 pion, masih bisa mengimbangi beteng. Tentu saja tidak bisa mengimbangi. Kuda D4 melindungi pion, di sini raja hitam mulai aktif, raja putih juga aktif, menjaga pionnya, kemudian bisa ambil pion F5. Tadi kawan menurut Stockfish langsung ambil pion merupakan jalan terbaik walaupun kehilangan pion E2-nya. Di sini raja hitam memperkuat posisi pion, pion H4, pion H5, kuda E6 ingin manuver, lakukan skak, memberikan ancaman garbuan juga pada pion ini kawan dan dihadang dengan kuda D5 mengawasi peta ini. Kuda mundur kembali, raja F6, di sini pion E3 dan beteng A2. Untuk mengawasi pion lemah, pion yang menggantung, di sini kuda E2. Beteng D2 membuat langkah menunggu kawan untuk mencegah pergerakan kuda mau kelari kemana, apakah ke peta ini. Kalau ke peta ini apa yang bisa dilakukan oleh hitam kawan? Kuda C3 akan dimainkan kawan dan seterusnya menempati pos-pos ini. Juga menghadang pergerakan kuda yang ingin manuver. Kita kembali saja ke langkah aslinya. Di sini tadi Robson melangkah kuda G1, raja E5 dan kuda H3. Kuda hitam F6 menempati spot-spot ini kawan untuk mengincar pion F2 ini. Kuda ke G1 hanya mondar-mandir, kuda G4, kuda H3 dan beteng A2 membuat langkah menunggu agar putih kehilangan tempo kawan. Di sini tidak lagi beteng mundur ke G1, raja mundur ke G2. Posisi raja otomatis kena pin kawan. Di sini kuda ambil pion E3 dan pada posisi ini Ray Robson menyerah di langkah ke-48. Dalam game pertama di babak playoff ini kawan, Levon bermain sangat cepat. Bisa kalian lihat kontrol waktu Levon Aronian masih menyisakan 6 menit lebih dari 10 menit. Sedangkan Ray Robson hanya menyisakan beberapa detik saja kawan. Memang di akhir-akhir permainan tadi Ray Robson sangat dikejar-kejar waktu, tidak bisa menemukan langkah terbaik. Memang dalam permainan cepat kawan, isu kontrol waktu atau krisis waktu merupakan isu yang harus diperhatikan oleh para pemain. Itulah kawan game pertama antara Ray Robson versus Levon Aronian. Pada game kedua di babak tiebreaks atau playoff,
mereka bermain remis sehingga Levon lah yang lolos ke babak berikutnya. Nanti akan bertemu dengan Lenir Dominguez. Oh ya kawan, sekedar info, nanti malam akan dimulai seri ketiga dari Chess Champion Tour. Magnus Carlsen main nanti malam kawan. Kita tunggu saja kiprah-kiprahnya bagi para pencinta Magnus Mania. Kita akan bertemu di video-video berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.